Halo mahasiswa, kita sudah sampai ke pertemuan ke-10 untuk pengantar akuntansi 2. Kita bicarakan mengenai long term liability atau utang jangka panjang. Nah, di utang jangka panjang itu nanti kita akan membagi ke dalam dua bagian. Yang pertemuan ke-10 nanti kita bicarakan obligasi, kita nanti akan lanjutkan long term liability yang lain di pertemuan ke-11. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai obligasi, maka kita harus tahu dulu apa itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan dapat dibayarkan selama lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kita nanti untuk obligasi kita akan mengenal atau surat utang itu jenis-jenisnya adalah ada yang disebut sebagai secured bond. Jadi artinya atas obligasi yang dijual oleh perusahaan itu ada jaminan. Jaminannya biasanya berupa properti. Kemudian ada yang disebut sebagai convertible bond. Ini adalah obligasi yang pada akhir periode dapat ditukar ke dalam bentuk saham. Kemudian ada yang disebut sebagai callable bond atau obligasi yang sewaktu-waktu dapat diminta untuk dilunasi. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal di bond itu ada face value, yaitu utang pokoknya. Kemudian tarif bunga sesuai dengan perjanjian di obligasinya. Kemudian kita nanti juga akan mengenal ada bunga yang berlaku di pasar. Nah, nanti di dalam obligasi itu akan dicatat yang terutama adalah utang pokok itu, kemudian bunga yang disepakati, dan jatuh temponya. Nah, kemudian kita juga nanti akan mengenal ada periode pembayaran bunga. Bisa setiap tahun, bisa juga setahun 2 kali. Nah, ini adalah contoh gambaran mengenai obligasi itu seperti apa. Hampir sama seperti gambaran saham yang sebelumnya kita sudah bicarakan. Harus ada siapa yang menerbitkan, kemudian tanggal jatuh tempo, kemudian nilai utang pokoknya, kemudian bunga yang disepakati. Nah, kemudian kita coba akan memberikan gambaran bagaimana kita menyelesaikan perhitungan mengenai bunga yang harus dibayarkan dan yang harus dicatat seperti apa. Contoh misalnya, Acropolis Company itu di tahun 2017 menerbitkan obligasi sebesar nilai utang pokok per lembarnya itu adalah 100.000 dengan bunga yang sudah disepakati 9% dan jatuh temponya adalah 5 tahun ke depan. Nah, kemudian bunga itu dibayarkan setiap tahun. Maka nanti kita akan hitung pembayaran atas kas yang dilakukan oleh perusahaan adalah terkait utang pokok pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan dan bunga yang harus dibayarkan setiap tahun, berarti selama 5 kali. Nah, maka kalau kita gambarkan seperti ini. Prinsipalnya sebesar 100.000 utang pokoknya, kemudian bunganya 9% kali 100.000 sama dengan 9.000 dan dibayarkan setiap tahun. Seperti ini gambarannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pencatatannya itu dasarnya adalah present value atas obligasi tersebut. Bagaimana cara kita menghitung present value-nya? Kita bisa menggunakan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Saya sampaikan di sini. Untuk perhitungan prinsipal, maka kita akan lihat seperti ini. Ke kanan ini adalah jumlah bunga, ke bawah itu adalah periode. Nah, di sini jumlah bunganya sudah kita ketahui 9, berarti ke kanan nanti 9%, ke bawahnya 5 tahun. Maka untuk utang pokoknya, kita akan gunakan tabel yang A3, ke kanan 9%, dan ke bawah 5. Berarti angkanya adalah 0,6499. Kemudian kita kalikan dengan 100. Sama dengan 64,993. Nah, kemudian untuk bunganya yang 9%, kita akan lihat dengan tabel yang A4. Ke kanan 9%, ke bawah 5%, vektornya adalah sebesar 3,8897. Kemudian kita kalikan dengan 9.000, sama dengan 35,007, sama dengan 100.000. Nah, ini adalah
harga pasar dari obligasinya. Nah, seperti itu. Kemudian, pada saat kita perlu tahu, pada saat kita atau perusahaan melakukan issued atau penerbitan, ada kemungkinan antara bunga yang disepakati tercantum di dalam obligasi itu beda dengan bunga yang ada di pasar. Nah, kalau seandainya bedanya adalah, misalnya, bunga pasar lebih kecil dibandingkan dengan bunga kontrak, maka kita mencatat obligasi dijual pada kondisi premium. Jika sama, maka disebut sebagai face value. Kalau lebih besar, maka kita catat sebagai diskon. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh mengenai bagaimana kalau seandainya dijual dalam face value, kemudian dalam kondisi premium, dan dalam kondisi diskon. Nah, ini adalah contoh yang face value. Misalnya, tanggal 1 Januari, Candlestick menerbitkan saham 100.000, 5 tahun, 10%. Maka kita akan mencatat pada saat penerbitan kita akan mendapatkan kas. Maka kas akan didebet dengan mengkredit utang obligasi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menjual atas obligasi tersebut, berarti kewajiban kita adalah membayarkan interest atau bunganya. Nah, misalnya bunganya itu dibayarkan setiap tahun di setiap tanggal 1 Januari. Nah, karena pada saat penerbitannya di 1 Januari 2017, maka bunga yang pertama kali itu dibayarkannya di 1 Januari 2018. Nah, karena tanggal 31 Desember harus tutup buku, maka kita harus mencatat dulu bunga yang terjadi di tahun 2017 itu sebagai utang bunga. Baru kemudian di tahun berikutnya, 1 Januari tahun 2018, kita membayar bunga itu dengan cara mencatat pembayaran utang yang sudah kita catat sebelumnya di tanggal 31 Desember 2017. Begitu. Nah, kemudian ini adalah contoh kalau kita menerbitkan saham dalam kondisi diskon. Atau berarti artinya harganya lebih murah karena kita memberikan diskon. Contohnya misalnya di tanggal 1 Januari tahun 2017 Candlestick menjual 100.000 5 tahun 10%, tetapi dari 100.000 ini hanya dijual senilai 98.000 atau kursnya 98%. Kemudian bunganya setiap 1 Januari. Maka ketika penerbitan kita mencatatnya seperti ini. Ada diskon yang harus kita catat. Tapi utangnya tetap kita catat sebesar 100.000. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita menjual dalam posisi premium? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Candlestick dengan soal yang sama seperti tadi, penerbitan obligasi 100.000, 5 tahun, bunga 10%, tetapi dijual dalam harga 102 atau kursnya 102%. Bunganya juga sama, dibayarkan setiap tahun. Maka pada saat penerbitan obligasi itu, kita mencatatnya sebagai premium. Jadi kita mendapatkan premium obligasi seperti ini. Kas yang kita terima lebih besar daripada face value-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencatat terkait dengan redeem. Redeem itu maksudnya pelunasan obligasi. Nah, pelunasan obligasi itu dilakukan normalnya pada saat jatuh tempo. Jadi seperti contoh yang tadi, misalnya 5 tahun berarti setelah 5 tahun berlalu, maka kita harus melunasi, menarik kembali obligasi itu, kemudian melunasi uangnya. Nah, pelunasannya adalah sebesar face value-nya seperti ini. Kita keluarkan kas sebesar 100.000. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau seandainya kita meredeem bond sebelum maturity? Ini contohnya adalah jenis bond yang tadi callable. Jadi sewaktu-waktu
ketika pemegang bondnya itu minta dilunasi, maka kita harus siap melunasinya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Misalnya pada saat sebelum jatuh tempo ternyata si pemegangnya sudah minta untuk dilunasi. Misalnya di situ nilai nominalnya 100.000, tetapi pada carrying value-nya atau nilai present value-nya seperti yang kita hitung yang tadi dengan tabel itu ternyata senilai 100.400. Dan kemudian candlestick rupanya harus membayarkan 103 karena terkait juga dengan annual interest. Maka kita akan mencatatnya seperti ini. Ya, premium bondnya di debit, berarti ini adalah rugi. Karena pembayarannya lebih dari nilai nominalnya. Kemudian ada loss, karena harus membayar 103, sementara nilai bondnya itu adalah sebesar 100. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya ada convertible atau dirubah ke dalam bentuk saham biasa? Jadi ketika jatuh tempo, pemegang saham ini tidak mau dilunasi dengan uang, tapi dia minta ditukar dengan saham perusahaan tersebut. Contohnya misalnya dari 100.000 bond ini kemudian dikonversi atau ditukar menjadi 2.000 lembar saham dengan nilai nominalnya sebesar 10 per lembar. Nah, padahal bond atas nilai bond tersebut di pasar adalah 130.000. Maka kita akan mencatat seperti ini. Bondnya tetap sebesar nilai nominalnya atau face value-nya. Kemudian kita catat, kita keluarkan saham sebesar 2.000, nominalnya adalah 10.000 sehingga totalnya adalah 20.000. Nah, kemudian berarti kita akan mencatat ada agio sebesar 80.000. Selisih antara yang kita bayarkan dengan nilai dari saham tersebut. Nah, demikian pertemuan kita yang ke-10 terkait dengan obligasi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita utang jangka panjang di pertemuan ke-11. Demikian, terima kasih.